Halo semuanya, kembali lagi bersama Miss Teresa dan Mr. Brad, hi Mr. Brad. everyone. Hai everyone. So, kita masih ada di topik, kita kan masih membahas topik IELTS writing. Yep, Khususnya kali ini, sesuatu yang semua orang takutkan, tapi sangat-sangat penting, yaitu tentang grammar. Oke, jadi kita nggak grammar, bisa yes. ini ya, kita nggak bisa mendinai, kita nggak bisa nolak bahwa grammar ini sesuatu yang harus kita perhatikan sesusah apapun dan sepusing apapun kita sama grammar. To be honest, saya guru writing dan emang sering megang writing, tapi saya juga nggak suka grammar. Apalagi dulu pas masih SMA, SMP itu kayak, aduh, I'm done with all this gitu. Kayak ya udah nggak ngejawab itu sesuai dengan feeling aja. Dan mungkin kebanyakan orang kayak gitu ya. Tapi biarpun mungkin kalian merasa kayak rules yang gimana-gimana banget itu nggak penting, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengerjakan IELTS writing section. Apa aja tuh, Betul. Mr. Brad? Biasanya kalau misalkan grammar tuh orang-orang kan pasti pada langsung mikir otomatis ke tenses, which is true actually. Karena tenses tuh yang harus diperhatikan kan biasanya tentang kita menggunakan simple present atau simple past atau apakah gitu kan. That is the most frequently asked questions during the days that I've been a teacher actually. Dan itu sebenarnya tergantung topiknya. Karena let's say task one ya. Task one itu kalau misalkan dia nunjukin tentang data dari masa lampau, ya udah pasti kita pakai tenses yang masa lampau gitu. Pakai verb 2 and that is it gitu. Ed atau nggak mungkin irregular verbs juga seperti itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngejawab task one especially ya, kita perhatikan dulu topiknya apa. Kalau misalkan topik data ngomongin tentang ini data tentang jumlah traffic di tahun 2019. 2019 udah di masa lampau kan. Jadi of course kita harus ngomongin semuanya menggunakan past tense. Kayak gitu contohnya. Alright. Tapi bukan berarti semua task one itu pakai verb 2 karena ada juga contohnya ngomongin data yang sekarang. Kayak misalkan ini ngomongin tentang populasi penjara perempuan laki-laki waktu itu saya dapat tentang itu Oh, ya. Ya, dan itu kan nyebut tahunnya. Oh, berarti kita bisa assume bahwa itu tuh di tahun sekarang. So we can use present tense. Mau itu simple present or continuous, it depends on the situation. Kayak gitu contohnya. Ada juga tentang yang diagram, di mana kita harus ngomongin tentang proses, tentang apapun yang gambar itu kan bisa apa aja kan bisa ngomongin tentang pembuatan beton atau semen, atau mungkin ngomongin tentang siklus kehidupan ikan. Karena itu memang udah cara seperti itu sampai sekarang juga ya of course we will use present tense. Contohnya. Dan satu lagi mungkin ada maps yang peta itu ya. Nah, di maps itu biasanya kita antara pakai present tense atau enggak future tense. Kenapa? Karena si peta itu bisa menggambarkan yang current condition dan future plan. Contohnya kayak gitu. Jadi, especially for task one ya, make sure that we take a look at the data that is given to us first before we decide what kind of tenses that we want to use. Begitu, Miss. I see. Kalau Maps mungkin nggak sih misalnya ada soal yang pakai past tense juga? Kalau Maps bisa, bisa banget. Kalau misalkan dia ngomong tentang ini versi yang tahun 1990-nya, terus ini versi yang tahun sekarangnya. That is even possible gitu. Jadi memang menggunakan tenses itu kita harus ngeliat dulu ini datanya di tahun berapa. Di masa lalu kah, di masa kini, atau di masa depan. Tiga-tiganya bisa ada. Jadi we have to take a look and be careful of what tenses that we are going to use. And that is it sih. I see. Thank you so much for the explanation. Tapi ada pertanyaan nih, titipan dari murid saya ya. Boleh nggak sih kalau dalam satu kalimat nih, kalimat panjang ya, tapi tense saya tuh beda. Misalnya kayak apa ya? In 1980, the number decreased to 100, but then by 2040 it will rise gitu misalnya. It Boleh is nggak sih itu possible. sebenarnya? It is actually possible. It is pretty uncommon for one sentence to have mixed tenses gitu ya. But it doesn't mean that it is impossible actually. Karena kalau memang datanya kayak gitu, ya nggak mungkin dong kita ngomongin tahun 2040 contohnya ya. Menggunakan verb 2 gitu. That is actually possible. I mean, you don't have to separate them into two sentences. Nggak usah dibagi jadi dua kalimat kalau mau ngomongin dua tenses yang beda. Tapi kita harus menekankan bahwa di tahun berapa langsung ganti tense gitu. Jadi perubahan tenses itu bukan berdasarkan apakah dia ngomongin tentang kalimat baru atau enggak, tapi tentang kita ngomongin di periode waktu mana gitu, Miss. Jadi kalau misalkan di satu kalimat panjang
mau dia ngomongin tiga eranya misalkan dari masa lalu, masa kini, dan masa depan, tensesnya harus mengikuti gitu. Oke, mungkin bisa di note down oleh teman-teman semua. Yang penting adalah tahunnya jelas. Yes. Jelas juga kenapa tensesnya total ganti nih ke future atau ke present dan sebagainya. Gitu. Oke, that's about task one. Kalau task two gimana? Ini murid saya juga ada nanya nih, Miss, kok di task two saya pakai present tense semua ya? Padahal kan kalau misalnya grammar katanya harus bervariasi gitu. Apakah saya harus ngusahain masukin past tense atau future tense juga? Hmm, actually it's not that simple, you know. Task two itu kan apa jenis pertanyaan di mana kita harus memberikan argumen kita sendiri atau nggak our own opinion or ideas, right? Atau nggak other people's ideas, let's say gitu. Surely the ideas that we are talking about would be what people think of like nowadays di masa kini gitu. Ya jadi basic tensesnya itu udah pasti present, oke? Tapi terus kalau gitu kapan dong kita pakai past atau future? Bukan berarti kita harus include mereka, no. Tapi let's say you want to give an example, like an event that occurred in the past. Dari situlah kita ganti ke past. Atau misalkan you mau ngomongin tentang hope for the future, karena kan kita juga ngomongin kayak tentang suggestion kan, kayak mungkin ini Hmm, bisa bla 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 kayak gitu kan. Kalau kita ngomongin tentang suggestion juga atau ngomongin tentang like wish maybe we can actually use future gitu. Jadi tensesnya itu bukan harus dipaksain tiba-tiba harus ada verb 2 atau enggak verb will tambah verb 1 enggak kayak gitu. Itu tergantung dengan how we deliver our opinion and what kinds of ideas are we talking about. Apakah kita ngomongin tentang contoh event dari masa lampau atau kita mau ngomongin tentang let's say prediksi di masa depan kayak gimana. Nah, itu tuh semua tensesnya berdasarkan dari itu. Usually it is like that, Miss. oke. Ini saya menyampaikan terima kasih dari murid saya ya. Pasti terjawab nih dari jawabannya Mr. Brad. Terus kalau misalnya nih, kita nggak pakai past atau future sama sekali di dalam argumen kita di task 2. Kita semua benar-benar pakai present tense aja. Masih mungkin nggak sih dapat nilai skor grammar yang tinggi dengan variasinya itu? Of course, as long as they are used for the correct reason. Kalau misalkan kita ngomongin tentang argumen-argumen, ya argumen yang kita sampaikan itu misalkan hal-hal yang sedang terjadi sekarang nih, ya mau nggak mau pasti sama terus kan, gitu. Jadi itu bukan tentang variety tenses yang dipakainya. Apa kalau gitu mah kita bisa masuk asal-asalan kayak masukin present perfect you atau nggak masukin future perfect you. Nah, nggak kayak gitu. Kalau misalkan cuma pakai satu tenses doang, of course, karena kan kita cuma ngomongin tentang our arguments and ideas that we think of right now. Contohnya seperti itu kan. Atau nggak pemikiran orang-orang zaman kini. Sure gitu. Begitu nanti tiba-tiba pakai verb 2 itu nanti jadi salah paham. Oh dulu orang-orang mikirnya kayak gini sekarang enggak. Nah itu yang mau kita hindari gitu. Jadi kalau misalkan mau konsisten ngomongin tentang pemikiran zaman sekarang atau ngomongin pendapat orang-orang zaman sekarang, nah di situ kita berarti harus pakai simple present terus. Oke. Gitu, Miss. Mungkin bisa ditambahin juga dengan lebih ke variasi. Kita kan punya conditionals, kita punya bentuk sentence yang kompleks ya. Jadi dibandingin kalian maksain tenses, mungkin kalian bisa nyoba variasiin di panjang kalimatnya, di kompleksitas kalimatnya dan sebagainya. Benar nggak, Mr. Wet? Gitu That ya. is correct. Mhm. Begitu, Miss. Oke. Jadi bukan jangan maksa-maksain harus nambahin tenses baru ya. Iya, Just benar. follow with the flow, like what kind of ideas do you want to bring, and that is it. Exactly. Dan untuk mereka yang ngincar advance band, malah sebenarnya tenses itu bukan sesuatu yang kalian harus kayak mikirin berat banget harus diperhatiin gitu ya. Masih banyak Hmm. hal yang bisa kalian perhatikan di bagian grammar dan kalian bisa pelajarin itu juga di kelas-kelas kami. Ya, siapa tahu mau cari Mr. Brad, langsung nanya Ya, di kelas sama Mr. Brad nanti. Mr. Brad kalau kayak gini gimana ya biar lebih cool, lebih kayak advance, gimana nih caranya gitu. Atau sama saya juga bisa. Oke? Okay? Well, that's untuk hari ini kita segitu dulu. Jadi langsung saya recap tipsnya. First of all, konsisten pakai tense ya. Hati-hati konteksnya. Selalu lihat di task one. Kalian butuh menyampaikan informasi dari waktu kapan. Masa lalu, sekarang, atau masa depan. Untuk task two, jangan maksain tenses kalau kalian nggak sedang tidak menyampaikan sesuatu dari masa lalu atau masa depan. Simple present tense, bukan simple sih. Present tense dalam bentuknya is fine. Kalian pakai present tense doang itu juga nggak masalah. Yang yep, penting adalah konsistensi dengan konteks.
Remember Yeah, that, and you will be safe. Okay? exactly. Well, that's it for today's guys. So semoga tips-tips dari kami berguna. Jangan lupa, as always, don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, kalau kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti akan kita jawab di video berikutnya atau akan dijawab juga oleh akun kami. See you. Bye. Bye-bye.